Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore semuanya. Shalom. Hari ini saya mau membagikan ini. Saya rasa semua mungkin pernah dengar ya. Saya terinspirasi belum lama, kalau nggak salah saya lihat di YouTube tuh apa bait Allah akan dibangun ya. Bait Allah yang ketiga akan dibangun, berarti seperti yang saya pernah dengar di seminar-seminar dahulu tentang akhir zaman ya. Kalau bait Allah ketiga itu sudah dibangun, berarti itu udah waktunya sudah sangat singkat ya. Antikris akan segera menguasai dunia ini, memerintah dunia ini ya. Jadi saya pikir wah ini mungkin sore ini kita mau sama-sama diingatkan kembali ya tentang apa yang pernah kita dengar pasti di seminar akhir zaman. Di sini mungkin banyak yang pernah dengar ya tentang seminar akhir zaman. Jadi sore ini kita mau diingatkan kembali, diperingatkan untuk bersiap-siap. Sebab dari dulu mungkin orang banyak yang bilang ya ini dibilang Tuhan mau datang sampai sekarang nggak datang-datang gitu. Ya memang waktunya Tuhan mau waktunya kita beda ya. Kalau kan dikatakan satu hari di sorga itu 1000 tahun di sini. Jadi kalau Tuhan tunda kedatangannya 5 menit aja, waktu sorga berarti di dunia 3,5 tahun. Gitu. Nah, saya mau ajak kita refreshing lagi ya, mengingatkan kembali tentang mulanya ini gimana kita tahu sekarang kita hidup di ujungnya akhir zaman. Banyak hamba Tuhan kan bilang ya kita ini sekarang udah hidup di ujungnya akhir zaman. Udah tinggal udah tinggal selangkah dalam waktu dekat ya. Ini tanda-tandanya bisa kita lihat di tentang mimpi Raja Nebukadnezar ya. Nah, dari situ Tuhan sudah ini Daniel masih perjanjian lama ya, Tuhan udah peringatkan akan adanya akhir zaman nanti ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana pemerintahan di akhir zaman. Nah, ini bisa kita lihat di Daniel 2 ayat mulainya sebetulnya mimpi Nebukadnezar judulnya ayat 1 sampai dengan 49. Tapi saya baca aja supaya mungkin ada yang lupa atau belum pernah dengar tentang ini ya. Jadi ayat 2 Daniel 2 ayat 1 mengatakan demikian firman Tuhan, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi dan ahli sihir dari para kasdim untuk menerangkan padanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ini ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja kekalah hidupmu, ceritakanlah pada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan padaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Aduh, serem juga ya. Ini salahnya jelas ya, Pak Joni. Ya, jelas ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi ini para kasdim ahli jampe tukang sihir di kerajaan dikumpulin nih. Eh, kerajaan Babel ya. Ini kan kerajaan Babel tidak mengenal Tuhan ya, emang penyembah-penyembah kuasa gelap ya. Jadi raja ngancem nih kalau mimpinya nggak bisa tahu nih maknanya nih bakal dibunuh semua nih ahli-ahli sihir apa tadi orang-orang berilmu ahli jampi di kerajaan semua dikumpulin. Terus ayat 6 bilang tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu pada makna dan maknanya dengan maknanya maka kamu akan menerima hadiah pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah padaku mimpi itu dengan maknanya. Kita langsung ke ayat 10. Para kasdim itu menjawab, Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi. Jadi nggak ada yang tahu ya mimpi raja. Terus
si para kasdim ngomong begini, yang tadi ayat 11, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya pada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang berdiam di antara manusia. Ayat 12, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ayat 13, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Karena Daniel pada saat itu ada di istana juga ya, di istananya Nebukadnezar. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana pada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Waduh, nggak ada yang tahu tuh mimpi raja dibunuh semua tuh ya, ahli-ahli jampi segala. Ayat 15, katanya kepada Arok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras dikeluarkan oleh raja? Lalu Aryok memberitahukan hal itu pada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. 18, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu pada Hana, Mishael, dan Asyira teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Kita langsung masuk ke ayat 31 ya. Ayat 31 nih, Daniel menjelaskan mimpi raja apa ya. Ayat 31, ya raja Tuanku, karena Daniel mendapat petunjuk dari Tuhan ya. Kalau bukan, sebab mimpi ini memang dari Tuhan, bukan dari kuasa gelap ya. Kalau dari kuasa gelap pasti si ahli-ahli jampe, ahli-ahli sihir tahu gitu. Karena satu aliran ya. Ini mimpinya dari dari Tuhan. Makanya si kuasa gelap nggak bisa menafsirkan atau menjelaskan pada raja dia mimpi apa gitu ya. Yang tahu cuma Tuhan, karena memang Tuhan yang kasih mimpi itu ya. Seperti kita pernah dengar Mama Lawrence ya, yang ahli penglihatan waktu itu di Indonesia, terkenal, terus dia bilang tahun 2000 berapa waktu itu 2002 apa ya, dia nggak bisa lihat Indonesia gelap. Ternyata bukan Indonesia gelap, dia yang meninggal tahun itu ya, karena dia pakai kuasa gelap, dia nggak bisa lihat apa yang terjadi di Indonesia selanjutnya gitu. Nah ini ayat 31 ya, Daniel menghadap raja, ya raja tuanku, dia cerita nih si raja mimpi apa ya. Melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Ayat 32. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. 33. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ayat 34. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu dan tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan pada Tuanku. Tuanku Raja. Ayat 37, ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan ke dalam tangannya terdiserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Nah ini Daniel menjelaskan ya. Jadi di ayat 38, Daniel bilang itu kepala dari emas ya. Kepala patung, ini ada patung gede ya. Kepalanya dari emas itu melambangkan kerajaan Babel yang diperintah oleh raja saat itu, Raja Nebukadnezar ya. Jadi maksudnya sekarang posisi zaman itu posisi ada di kepala ya, kepala patung. Si Raja Nebukadnezar dilambangkan dengan kepala patung yang dari emas itu ya. Kalau kita mau bandingkan, nanti baca lagi di Daniel 7, itu Daniel juga bermimpi tentang patung ini, tapi bukan lihat patung, Daniel lihat binatang-binatang ya.
Itu kita bisa baca di Daniel 7 ayat 1 sampai 27. Nanti baca ya. Jadi saya mau jelaskan aja ini kenapa kita dibilang di Uhud di ujung akhir zaman. Waktu itu zaman Nebukadnezar itu masih patungnya posisinya di kepala ya. Nah, kepalanya kan dari emas, itu melambangkan kekuasaan raja saat itu ya, sangat berkuasa. Kemudian dada dan lengannya dari perak, ayat 39, itu melambangkan kerajaan Media Persia. Setelah nanti Nebukadnezar turun, akan muncul kerajaan Media dan Persia. Itu dilambangkan sama Tuhan bahannya dari perak ya. Setelah emas dari perak, ayat 39 ya. Ayat 39, tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dan dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni ayat 39, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi setelah Nebukadnezar yang dilambangkan dengan emas itu, kemudian akan muncul kerajaan Media dan Persia, kemudian akan muncul lagi setelah itu kerajaan Yunani yang dilambangkan terbuat dari tembaga ya. Nah, ayat 39 tuh. Dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Jadi setelah kerajaan Yunani akan menguasai dunia, kemudian akan muncul lagi kerajaan yang lebih besar lagi, ayat 40. Setelah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Jadi kerajaan Romawi ini pemerintahannya sangat panjang ya, dari 300 sebelum Masehi sampai 476. Nah, Tuhan Yesus telah disalib di zaman ini ya, zaman kerajaan Romawi. Jadi dilambangkan itu patungnya dari besi, itu kerajaan Romawi. Jadi dari paha sampai ke kaki itu dari besi. Jadi itu melambangkan panjangnya lamanya pemerintahan Romawi di dunia saat itu ya. Kemudian ayat 41. Ayat 41, dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jari sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Ini telapak kakinya. Telapak kakinya ini terbuat dari besi dan tanah liat. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tapi sebagaimana jari-jari kaki itu bagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras bagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Nah, jadi kita ini setelah Romawi ya, sekarang kita udah posisinya di telapak kaki patung itu. Jadi ada jari-jari dari tanah liat dan dari perak. Itu maksudnya negara-negara yang sekarang ada nih, bukan kerajaan, jadi negara. Itu diperkirakan waktu itu Uni Eropa ya. Waktu itu Uni Eropa kan belum ada nih, zaman Daniel ya. Jadi Uni Eropa ini negara-negara Eropa yang kuat dan yang kurang kuat menjadi satu. Nah, sekarang kita udah di posisi ini, posisi telapak kaki ya. Kemudian makanya dibilang kita di ujungnya akhir zaman, udah terakhir. Nanti patung ini akan dirubuhkan oleh sebuah batu yang tiba-tiba menimpa kaki patung itu ya, telapak kakinya nih. Ayat 445 ya. Kita baca. Ayat 44 dulu, tetapi pada zaman Raja-Raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi pada bangsa lain. Kerajaan itu akan menemukan segala kerajaan dan menghabisinya, tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Maksudnya nih, Tuhan Yesus, kerajaan Tuhan Yesus. Ayat 45, tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, buah batu terungkit lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan pada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya.
Lalu sujudnya orang yang bukan Novel serta menyembah Daniel. Ini raja tapi Daniel ya. Juga diceritakan yang mempersembahkan korban dan bau-bauan padanya. Berkatalah raja pada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatas segala, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia yang engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel dan anugerahinya lah dengan banyak pembelian. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ini tiga ini Sadrak, Sadrak, Mesak, Abednego ini teman-teman Daniel yang dibakar, nggak kebakar juga ya. Nah, jadi itu makanya kita sekarang sudah di posisi jari kaki ini ya, jari kaki patung. Jadi udah terlahir. Nanti ada satu batu yang terungkit menimpa patung itu. Nah, batu itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus dilamakan dengan batu yang tiba-tiba muncul, kemudian menjadi gunung yang besar memenuhi bumi. Jadi kerajaan-kerajaan itu akan dimusnahkan sampai kita nanti negara-negara yang ada juga akan dimusnahkan oleh Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus akan mengambil alih semua pemerintahan di dunia ini ya. Bumi ini akan dilenyapkan. Ada ayatnya nanti kita baca, bumi ini akan dilenyapkan, makanya orang-orang kudus, anak-anak Tuhan akan diangkat sebelum bumi ini dihancurkan ya. Atau yang kita sebut dengan kiamat. Nah ini peristiwanya, jadi kalau orang tanya, dari dulu ngomongnya Tuhan mau datang, nggak datang-datang gitu. Tapi ini benar-benar udah posisinya kita udah di bawah nih. Bukannya di tengah-tengah di dadanya, di perutnya, di pinggangnya, di pahanya itu udah lewat semua, udah turun sampai ke bawah ya. Jadi benar-benar udah di ujungnya akhir zaman. Kemudian, nah sekarang sebelum dunia ini dilenyapkan ya, Tuhan akan mengangkat anak-anaknya yang mempelai-mempelai Kristus akan diangkat ya. Itu kita baca di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Itu tentang kedatangan Tuhan ya nanti yang akan terjadi. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ada yang bisa bacakan? 1 Tesalonika 4. Sorry. Ayat 13 ya. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kedatangan Tuhan judulnya ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dia itu Yesus ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nih, kalau Tuhan datang kita masih hidup, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi nanti waktu Tuhan datang, ayat 16 bilang, pada waktu tanda diberi, penghulu malaikat berseru, sangkakala berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi nanti yang sudah mati dulu nih, yang waktu Tuhan datang sudah meninggal, tapi sebelum meninggal dia percaya Yesus, itu dulu akan dibangkitkan. Jadi nanti akan kuburan-kuburan akan terbuka, hilang itu ya, dikasih tubuh kemuliaan, rohnya naik, dikasih tubuh kemuliaan, jadi punya tubuh baru lagi. Mungkin ada yang nanya ya, lah kalau matinya nggak dikubur bagaimana gitu? Misalnya kecemplung di laut, meledak di udara, gitu. Kan udah nggak ada jasadnya gitu. Ya namanya Tuhan dia yang bikin manusia, dia bisa bikin
kasih tubuh baru lagi gitu. Menyatu dengan roh di angkasa, menyambut Tuhan di awan-awan. Jadi kalau saya pernah dengar juga ya kesaksian-kesaksian yang dikasih penglihatan waktu terjadi pengangkatan, nanti itu cuman ada titik-titik terang, setitik-titik naik ke langit gitu ya. Jadi dari berbagai penjuru, dari laut, dari darat, itu dikasih tubuh baru, tubuh kemuliaan, naik menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi mau matinya kapan juga nggak ada urusan ya, pokoknya dihidupkan kembali aja. Nah setelah yang mati diangkat, baru yang hidup, yang masih hidup diangkat juga dengan tubuh jasmani ini dirubah lagi dalam sekejap pakai tubuh kemuliaan. Nah kita baca di 1 Korintus 15, coba 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. 1 Korintus 15. Nah itu gambar patungnya ya. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Ayat 52, dalam sekejap mata, langsung sekian detik ya, kita dirubah, maka pada waktu bunyi nafil yang terakhir, sebab nafil akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Sama ya tadi sama ayat di Tesalonika, orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ya, itu ya. Jadi kejadiannya nanti waktu terjadi pengangkatan, Tuhan uh, akan datang sendiri dari sorga, akan turun sendiri dari sorga, menyambut kita di awan-awan ya. Saya pikir awan-awannya ya pokoknya bisa katanya sih bisa dilihat orang atau awan yang di atas yang awan sekarang ini ya. Pokoknya ada kita semua ada titik-titik cahaya naik. Nah, saya pernah nanya waktu Tuhan datang dalam hati nih ya, gimana siang apa malam ya gitu. Kan kalau dia datang malam di Indonesia bisa siang di Amerika gitu. Gimana tuh? Atau di sini siang di Amerika malam gelap. Kok ini pada saat Tuhan datang semua bisa lihat. Terus kemudian saya dikasih pengertian ya. Ya namanya juga siang malam kan Tuhan yang bikin. Ya mungkin saat itu langsung seluruh dunia dibikin gelap gitu. Yang tadinya siang tiba-tiba gelap. Nggak ada matahari lagi. Jadi semua kan pasti ngelihat ke langit ada apa gitu ya. Nah di situ baru Tuhan datang dengan pasukan malaikatnya, semua mata bisa melihat kedatangan Tuhan ya. Kalau siang kan datang nggak kelihatan kalau orang nggak perhatiin ya. Kalau keadaan terang maksudnya. Kalau nggak salah ada ayat yang bilang tuh, memang keadaan gelap Tuhan akan datang pada langit lagi gelap gitu. Jadi semua perhatian ke langit, tiba-tiba muncul cahaya, Tuhan datang dengan pasukan malaikatnya. Aduh, kita bisa bayangin ya gimana suasananya saat itu. Ya, kemudian tadi kita lihat ya apa dalam sekejap kita akan dirubah. Kemudian ada lagi kedatangan Tuhan ini referensi ayat ada lagi di Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ini waktu Tuhan Yesus terangkat ya. Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga judulnya ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau ini waktu Tuhan setelah bangkitnya mau naik ke surga nih, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini bukti ya, ada yang menyaksikan nih, banyak yang menyaksikan waktu Tuhan Yesus terangkat ya. Gimana ada orang bilang Tuhan Yesus nggak terangkat ya, hilang gitu, tiba-tiba hilang, nggak tahu. Tapi masih hidup, tapi nggak terangkat, begini kejadiannya. Nah ini ayatnya jelas ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, jadi kayak di film ya, pernah dibikin juga filmnya Tuhan naik, semua pada ngelihat ke langit sampai nggak kelihatan lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka. Maksudnya orang-orang yang lagi ngeliatin Tuhan naik ya. Tiba-tiba dua malaikat datang muncul di hadapan mereka dan berkata kepada mereka ayat 11, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi, nah ini malaikat udah bilangin ya Tuhan Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama. Sekarang kita lihat dia terangkat ke sorga, nanti dia akan datang lagi dari sorga turun lagi ke bumi, tapi uh, tidak menginjakkan kakinya, cuman menyongsong Tuhan di angkasa kan tadi ayatnya, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi waktu diangkat kita ketemu Tuhan di angkasa. Kemudian itu ayatnya dia akan datang lagi kata malaikat terus. Nah, yang ketinggalan ini coba kalau kita baca ya, yang tidak terangkat ini kan ada beberapa penafsiran ya. Ada yang bilang yang tidak terangkat masih dikasih kesempatan untuk mempertahankan iman ya. Meskipun mungkin akan diuber-uber sama antikris, dibunuh ya. Nanti Tuhan Yesus akan turun memerintah 1000 tahun kan urutannya gitu ya. Waktu kita diangkat katanya itu akan saatnya kita pesta kawin anak domba. Selama 7 tahun antikris memerintah di dunia, kita pesta kawin anak domba bersama Tuhan. Kemudian Tuhan turun lagi kerajaan 1000 tahun. Tapi pertanyaannya kerajaan 1000 tahun itu di dunia apa bukan gitu ya. Ini mungkin masih menjadi tanda tanya ya. Sebab katanya nanti bumi akan dilenyapkan gitu. Jadi ada dua penafsiran ini, begitu kita diangkat langsung dunia dilenyapkan, yang ketinggalan habis semua, atau dikasih kesempatan nanti Tuhan datang lagi 1000 tahun di bumi lagi memerintah, iblis diikat, setelah mau berakhir 1000 tahun baru iblis dilepas lagi. Kan ada juga ayat yang begitu ya. Nah, kalau kita baca di 2 Petrus 3 ayat 10 coba. 2 Petrus 3 ayat 10. Nanti mungkin ada yang mau menambahkan ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Katakan begini firman Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat tuh. Hari Tuhan akan tiba. Hari Tuhan maksudnya kedatangan Tuhan ya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat tuh. Pada hari itu langit akan lenyap langsung dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. LB3 ya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapat kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia.
Nah, kalau kita baca ayat ini, bumi akan langsung dilenyapkan ya waktu Tuhan datang terjadi pengangkatan terus bumi akan dilenyapkan. Berarti nggak ada kesempatan lagi dong bertobat. Nah, sekarang apa tanda-tandanya ya? Apa tanda-tandanya Tuhan akan segera datang gitu ya? Tadi kan kita udah pelajari patung ya, patung yang mimpi Nebukadnezar, posisi kita udah di jari-jari kaki. Nah, sekarang apa tanda-tandanya? Ini kita bisa ada orang kan emang ada ayat yang bilang nggak ada yang tahu ya Tuhan datang kapan. Emang iya, nggak ada yang tahu ya Tuhan aja nggak tahu di Markus 13 ayat 32. Tapi coba kita baca dulu ya. Mungkin dibilang oh nggak ada yang tahu Tuhan datang, gimana kita bisa meramalkan gitu ya. Markus 13 ayat 32 apa kata Tuhan itu? Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari dan saat, nih ayat 31 dulu, eh, ayat 30 dulu deh ya, Matius 13 ayat 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, kalau ayat 32 ini, kira-kira benar-benar Tuhan Yesus nggak tahu nggak? Apa pura-pura nggak tahu gitu kan? Yesus sama Bapa sama. Kok Yesus bisa nggak tahu gitu ayat 32, tapi tentang hari atau saatnya itu tidak seorang pun yang tahu kata Tuhan. Malaikat di surga aja nggak tahu, anak juga nggak tahu, maksudnya dia hanya Bapa yang tahu. Ya menurut saya emang nggak tahu gitu ya. Bukannya pura-pura nggak tahu, emang nggak tahu saat itu. Sebab kan kita tahu ya di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang menjadi manusia firman itu. Nah, Yesus kan firman. Jadi sebelum kayak kita ada ya, firman itu kan perkataan Tuhan ya. Kalau perkataan manusia aku berkata ya, saya berkata kepada Anda gitu. Kalau raja bersabda, itu sabda raja. Kalau Tuhan itu berfirman namanya. Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan, perkataannya Tuhan gitu loh. Nah, kayak kita mau ngomong sesuatu nih, sebelum kita ucapkan sesuatu kan kita mikir dulu mau ngomong apa nih ya gitu. Jadi memang Tuhan Yesus itu tergantung Bapak. Bapak kan yang mikir mau ngomong apa gitu, baru diucapkan melalui firman. Nah, firmannya itu ya Yesus gitu. Jadi memang nggak tahu, Tuhan Yesus nggak tahu, yang tahu cuma Bapak. Kapan dia mau suruh datang gitu. Kalau Bapak tiba-tiba mikirnya datang sekarang, ya udah Tuhan Yesus datang gitu. Firman datang menjemput kita gitu. Tapi saatnya nggak ada yang tahu emang cuma Bapak kapan saatnya mau disuruh jemput anak-anaknya gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi, nah sekarang Tuhan Yesus kasih tanda-tanda nih. Kalau dia udah mau datang, perhatiin nih. Perhatiin tanda-tandanya gitu ya. Kita bisa baca di Matius 24. Tanda waktu kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 32. Tadi kan dibilang hari dan saatnya nggak ada yang tahu. Maksudnya hari dan saatnya kalau saya nangkepnya yang nggak ada yang tahu persis hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nggak ada yang tahu hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Kayak orang melahirkan aja, dokter juga nggak tahu kalau ibu mau melahirkan, paling dia perkirakan minggu ini bu, gitu. Minggu ini ya siap-siap gitu. Antara minggu sampai Sabtu misalnya. Nah dokter nggak tahu persisnya hari apa atau jam berapa. Kecuali dia operasi sesar itu bisa diatur kita maunya hari apa, tanggal berapa, jam berapa gitu. Kalau normal yang nggak ada yang tahu, tapi dokter bisa perkirakan kan kurang lebih dalam seminggu atau dalam 2 minggu. Nah ini kedatangan Tuhan kita bisa perkirakan sebetulnya, tapi nggak ada yang tahu persisnya. Kalau ada yang bilang tahu persisnya bulan ini tanggal segini hari ini, udah bohong itu ya. Udah bohong. Mungkin tahun-tahunnya masih bisa, bukan tahun ya, tanda-tandanya dia udah datang, udah mau datang gimana gitu anak-anak Tuhan
namanya juga bapak mau datang anak-anak, dikasih tahu kali, dikasih hikmat ya, tapi nggak persis ya. Kita baca di Matius 24. Matius 24 ayat 32. Matius 24 ayat 32. Ini suaranya kedengaran ya. Matius 24 ayat 32. Nah, Tuhan bilang gini ya, kedatangan anak manusia. Judulnya perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut, Tuhan bilang, mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga enggak, anak pun tidak, hanya Bapa. Jadi kata Tuhan, perhatikan pohon ara. Kalau dia mulai bertunas, nah itu uh, udah dekat ya waktunya. Ayat 32. Kemudian, oh ya, kita bisa baca lagi di yang sama ya. Pohon ara itu maksudnya Israel ya. Jadi bertunas itu maksud Tuhan merdeka ya. Jadi Israel kan tadinya um, terpencar kemana-mana tuh di seluruh dunia. Tapi tahun 48 ya Israel dikumpulkan kembali, mengumpul kembali. Israel merdeka tanggal 14 Mei tahun 48. Nah, Tuhan juga bilang di Lukas 21, coba. Lukas 21. Jadi rupanya kemerdekaan bangsa juga udah diatur Tuhan ya, Lukas, kemerdekaan bangsa-bangsa ya, Lukas 21 ayat 29 30. Apa katanya? Lukas 21 29 30. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Nah, di sini dikatakan dan pohon-pohon apa saja. Maksudnya selain pohon ara yang bertunas, ada pohon-pohon lain juga gitu. Itu maksudnya bangsa-bangsa yang merdeka ya. Kalau kita perhatikan ya. Israel kan merdeka tanggal 14 Mei tahun 48. Nah, Lebanon itu merdeka tahun 22 November 1943. Kan dekat ya, beda 5 tahun. Kemudian Itali merdeka 2 Juni 1946. India merdeka 15 Agustus 1947. Korea 15 Agustus 45, Indonesia 17 Agustus 45, Vietnam 2 September 45, Pakistan 14 Agustus 47. Jadi Tuhan bilang perhatikan pohon ara, maksudnya bangsa Israel dan pohon-pohon lainnya, bangsa-bangsa lain yang merdekanya di sekitar tahun itu juga. Jadi semuanya yang Tuhan katakan sudah terjadi ya. Dan waktunya sudah diambang pintu, Tuhan bilang. Jadi makanya kita diingatkan lagi hari ini untuk berjaga-jaga ya. Sebab saya dengar belum lama itu ada yang mau bangun bait Allah ya, bait Allah ketiga memang akan dibangun di Yerusalem. Makanya Israel ngotot mau jadiin Yerusalem ibu kota dia gitu. Sebab dia merencanakan akan membangun bait Allah di Yerusalem seperti di bait Allah kedua itu ya. Jadi masalahnya posisinya itu bait Allah itu katanya di halaman bait Allah ada Masjid Al-Aqsa yang kubah emas itu. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Bagaimana bait Allah dibangun di halamannya ada masjid. Nah, ini yang akan jadi masalah. Nggak tahu bagaimana, kita serahkan aja sama Tuhan ya.
apa yang akan terjadi. Semoga sih damai-damai aja, tidak terjadi keributan. Jadi itu ya alasannya kita mesti bersiap-siap nih, waktunya sudah sangat singkat, tapi nggak tahu kapan. Kita nggak ada yang tahu satupun, tapi tanda-tandanya udah makin jelas ya. Sebab dengar-dengar juga bangsa Israel udah menyiapkan segala sesuatu untuk masuk ke bait Allah ketiga ini ya. Ada lembu merah, ada imam-imamnya, semua udah disiapin. Nah, ini kata Tuhan nasihat juga untuk berjaga-jaga ya. Di Matius 24 dikatakan kedatangan Tuhan seperti zaman Nuh. Makan, minum, kawin, mengawinkan, mereka tidak tahu sebelum air bah datang. Ayat 40, tidak semua orang selamat, hanya orang-orang pilihan aja. Jadi kedatangan Tuhan katanya juga seperti zaman Nuh. Jadi waktu Nuh kan bilang, ayo masuk-masuk ke bahtera, nggak ada yang percaya, diketawain. Orang gila katanya, masa bikin perahu di atas gunung. Nah, di Lukas 17 ayat 4 ayat 28-30 juga dikatakan kedatangan Tuhan juga seperti zaman Lot ya. Makan, minum, membeli, menjual seperti yang kita alami sekarang, menanam, membangun. Ayat 34-36, tidak semua orang diselamatkan, hanya orang-orang pilihan saja. Jadi itu ya, kita harus berjaga-jaga, ingatan dari Tuhan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi kita nggak usah terlalu tegang juga mikirin, kita juga nggak tahu kedatangan Tuhan kapan gitu, sebelum. Bisa juga penjemputan pribadi ya. Kalau kedatangan Tuhan, pengangkatan kan penjemputan massal, seluruh dunia langsung diangkat saat itu juga ya. Kalau penjemputan pribadi kan masing-masing ya, kita nggak tahu kapan. Jadi yang penting persiapkan diri. Di Matius 7 kan dikatakan bukan mereka yang bersetujuan Tuhan yang akan selamat, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kuncinya itu kita usahakan kita selalu bertindak melakukan kehendak Bapa. Kita harus hidup menghasilkan buah ya. Kita pernah bahas waktu itu, yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Jadi hidup berkenan di hadapan Bapa, melakukan kehendak Bapa, hidupnya harus berbuah. Kalau berbuah itu pasti berkenan gitu ya. Targetnya harus berbuah, menghasilkan buah roh. Karakter Kristus ya, karakter Tuhan. Ya itu saya rasa yang dapat saya sampaikan. Soal ini jadi kita diingatkan kembali waktunya sudah dekat, bersiap-siap ya. Bait Allah ketiga akan segera dibangun. Nah itu antikris akan segera memerintah. Dan sebelum itu terjadi, ada yang bilang kita diangkat dulu sebelum antikris memerintah. Ada yang bilang di pertengahan pemerintahan antikris baru terjadi pengangkatan. Tapi kalau ayatnya kita baca tadi di Matius 24 ayat 29 ya. Segera sesudah siksaan itu. Berarti Tuhan yang ngomong ya, segera sesudah siksaan itu matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang pada jatuh. Jadi segera sesudah, berarti mengalami dulu dong. Sorry. Berarti kita mengalami dulu dong siksaan itu. Segera sesudah baru Tuhan datang menjemput anak-anaknya gitu ya. Kita nggak tahu yang tepat yang mana, masing-masing berdoa aja minta hikmat dari Roh Kudus. Udah itu yang mau saya sampaikan. Nah, kita berdoa lagi ya. Kalau ada yang mau menambahkan atau mau mengoreksi silakan ya. Teman-teman di rekan. Mari kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Hamba sudah selesai menyampaikan ingatan yang Tuhan ingatkan kembali pada kami bahwa waktu kedatanganmu sudah singkat dan tanda-tandanya sudah semakin jelas. Apa yang akan terjadi berikutnya dan waktu yang Tuhan gunakan adalah kami harus memperhatikan bangsa Israel apa yang terjadi di sana. Karena itulah waktunya Tuhan, semuanya berawal dari sana. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keluarga besar kami dan kuasa tangan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, terima kasih hambanya. Bapak Stanley Standar ya, yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Semua diberkati ya. Memang kedatangan Tuhan kita nggak tahu ya waktunya kapan ya. Kita sebagai orang percaya harus siap sedia ya. Karena di Matius 3 ayat 2 bertobatlah karena kerajaan Allah itu sudah dekat ya. Jadi
Jadi kita jangan main-main lagi ya. Kita harus siap sedia ya. Kita harus benar-benar menerima panggilan Tuhan ya. Karena di dalam kehidupan setiap orang percaya ya, kita ini kenapa kita bisa hanya terkadang terpanggil ya, tapi kata Tuhan itu kan maunya kita jadi orang pilihan Tuhan ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri karena hidup kita ini kan singkat, bahkan hari demi hari begitu lewatnya cepat sekali ya. Kita akan meninggalkan bulan Februari 2 hari lagi ya. Ini tahun-tahun bisa ya, ada tanggal 29 Februari ya. Jadi kalau yang berulang tahun itu, ulang tahunnya cuma 4 tahun sekali dirayakannya ya. Tapi saya bersyukur ya, kita masih boleh diberi waktu kesehatan ya, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus benar-benar menyambut apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu dia datang kembali. Amin ya. Karena dia adalah satu juru selamat, tidak ada yang lain. Ya, maka dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun akan diangkat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Stanley Skandar yang sudah menjadi saluran berkat luar biasa firman saya sudah katakan semua ya. Kita pelajari dan kita terus menyimak ya apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita semua diselamatkan. Amin ya. Tadi pagi juga ada yang kebetulan saya bisa ketemu dengan teman yang lama, udah lama ketemu. Tahu-tahu saya lihat dia jalannya benar-benar kayak robot ya. Begitu saya tanya, kenapa Pak? Kena stroke rupanya dia. Karena di kepala ini ya, ada tersumbat ya, sudah di MRI. Saya bilang, mau nggak saya doakan? Tapi saya doakan menurut kepercayaan saya. Wah, ketika saya doain dia nangis. Saya bilang, yang pertama ya, saya minta ampun sama Tuhan. Amin ya. Saya mengakui kesalahan dosa dan juga saya percaya Tuhan Yesus itu datang untuk semua orang ya, bukan dia pilih ya. Sekalipun kita belum percaya tapi dia datang dan dia pasti bagi orang yang percaya ya, yakin pasti kita bisa disembuhkan. Amin. Terima kasih namanya Bapak Henry Iskandar yang sudah menjadi saluran besar, kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan dan istri anak-anaknya semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Kuliah. Ya, shalom. Kita akan menyanyikan dengan apa aku balas ya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, oh, 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 selamanya. Ya, amin. Doa syafaat. Ya, silakan Bu Hetty ya. Doa syafaat. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari menjelang malam.
di mana kami Tuhan datang Tuhan di tempat Zoom ini, family ministry Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Yabes yang telah membawakan puji-pujian penyembahan. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati Yabes Tuhan. Yabes kelak Tuhan menjadi orang yang sukses karena perjuangannya tidak sia-sia. Bapa, begitu juga dengan mamanya Tuhan. Dengan kesetiaannya Tuhan. Mengantar Yabes Tuhan. Kalau ada syuting Tuhan. Memerlukan waktu, tenaga Tuhan. Tapi kami bersyukur. Dengan kesetiaan itu. Suatu saat Yabes akan memetik hasilnya. Sehingga Yabes boleh menjadi orang besar. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa dan bersyukur untuk Bapak hambamu Bapak Stanley Iskandar yang telah menyapa kami dengan firman Tuhan tentang Daniel Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi rema, kami renungkan, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau berkati Tuhan keluarga Bapak Stanley Iskandar Tuhan. Kau berkati istri, anak-anak mantu dan cucu Tuhan. Kiranya pelayanan beliau Tuhan semakin hari semakin bersinar. Kau berkati Tuhan juga kesehatan jasmani tubuhnya Tuhan. Supaya melalui kesehatan ini Tuhan, boleh beliau Tuhan melayani Engkau lebih heran lagi Tuhan Yesus. Kiranya di dalam kehidupan rumah tangga juga Tuhan, boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan, di mana hari Minggu kemarin tanggal 25 Februari 2024 Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di Roa Tuhan, di mana Tuhan telah percayakan 3 tahun FM ini berdiri Tuhan. Semua itu boleh berjalan Tuhan. Tidaklah mudah. Yang dari awal perintisan sampai terbentuk 3 tahun. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami merasakan suasana sukacita, berbagi satu sama lain, sharing Tuhan. Ada kasih Kristus yang hadir di sana. Ada lawatan Yesus Kristus di sana Tuhan Yesus. Sehingga acara yang begitu sederhana Tuhan, tapi nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami boleh berbagi kasih satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan keluarga FM ini ke depannya Tuhan boleh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Boleh menjadi berdampak untuk banyak orang Tuhan. Terutama di dalam keluarga dan juga keluarga di FM ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, acara itu boleh berjalan dengan baik. Kami pulang dengan damai sejahtera, boleh bersama-sama berkumpul kembali dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa, semua atas kasih karunia, cinta kasih Tuhan untuk FM ini Tuhan ya Bapa. Bapak begitu juga tidak hadir bersama-sama kami dengan ulang tahun kemarin yang berbeda daerah yang ada di provinsi bahkan yang ada di luar negeri Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, mereka mendukung, mensupport bahwa FM ini Tuhan adalah wadah pemulihan, wadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Tuhan. Keluarga Pak Paul yang sedang ada di Turki Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini juga Tuhan salah satu berkat yang daripada Tuhan. Di mana keluarga Pak Paul suami istri Tuhan dapat menikmati kasih karunia Tuhan. Boleh menjalani
Tuhan menikmati tur rohani Tuhan, yaitu di Turki Tuhan. Kau berkati perjalanan suami istri Tuhan, sehingga mereka boleh kembali ke Belanda Tuhan, tanpa kekurangan sukacita. Ketika nanti boleh bersama-sama dengan kami Tuhan, boleh menjadi kesaksian, berbagi sharing kepada kami tentang perjalanannya di Turki Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan Pak Untung Tuhan, dan yang lain yang ada di kota-kota yang hamba tidak sebut namanya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya di tengah-tengah ulang tahun itu mereka saling mensyukur dan saling mengucapkan Tuhan, selamat ulang tahun untuk FM. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga FM Tuhan. Kau berkati Tuhan, usaha, pelayanan, pekerjaan, apapun, rumah tangga Tuhan Kau berkati Tuhan, rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Kiranya rumah tangga yang ada di keluarga FM ini Tuhan, boleh keluarga yang berdampak bagi orang lain. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, sama-sama kami berdoa Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan dan terima kasih. Di mana Tuhan pemilihan presiden di tahun 2024 Tuhan sudah terlaksana dengan baik dan aman Tuhan Yesus. Itu juga semua Tuhan karena Tuhan campur tangan. Karya Tuhan boleh terjadi di bangsa Indonesia kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, satu keluarga Tuhan, anak-anak, cucu, menantu Tuhan. Kau berkati Tuhan, kiranya Kau berikan kepada mereka Tuhan, hati yang bersukacita, hati yang gembira Tuhan, siapapun yang terpilih nanti Tuhan, tapi berdampak, bisa melanjutkan Tuhan, kinerja Bapak Jokowi Tuhan. Kiranya keluarga ini Tuhan semakin hari juga tutup bungkus mereka Tuhan. Jauhkan dari segala kejahatan yang mengancam bahkan yang mengolok-olok mereka. Kami yakin suatu saat sudah terbukti Tuhan. Karya kerja Bapak Presiden kami ini Tuhan. Kiranya dengan pemimpin yang baru dapat melanjutkan Tuhan. Karya-karya pekerjaan yang belum terselesaikan Tuhan. Khususnya untuk masyarakat terkecil Tuhan. Boleh terjangkau Tuhan, boleh mengalami kesejahteraan Tuhan, terutama di dalam bidang kesehatan dan pendidikan Tuhan Yesus. Sehingga masyarakat kecil Tuhan, ketika mereka masuk rumah sakit Tuhan, boleh dilayani dengan sungguh-sungguh sebagai rumah sakit yang bertanggung jawab tentang nyawa manusia. Terpujilah namamu. Begitu juga Tuhan pendidikan dasar, SD, SMP Tuhan, SMA Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan melalui Menteri Pendidikan Tuhan, supaya boleh bahwa generasi dari SD ini Tuhan sampai SMA inilah generasi bangsa yang akan datang Tuhan. Sehingga kualitas mereka Tuhan, moral mereka, attitude mereka Tuhan, boleh mereka pelajari di setiap sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari kami serahkan Tuhan, dari pemerintahan Bapak Jokowi, dari mulai Bapak Presiden sampai ke tingkat RT Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir di sini Tuhan, mengalami masalah, problem apapun Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, dengan belas kasih Tuhan, hadirlah, hiburlah, datanglah, peluklah mereka Tuhan. Ketika mereka di dalam masalah Tuhan, Kau dapat menyelesaikan masalah itu ketika kami datang dengan kerendahan hati, meminta pertolongan daripada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, jawaban Tuhan tidak pernah terlambat. Kaulah Tuhan pertolongan kami yang sejati, tempat kami mengadu penghiburan yang sejati yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Berkati juga Tuhan ekonomi, kebutuhan kami masing-masing Tuhan di dalam rumah tangga. Kau cukupkan Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan. Kiranya apapun yang kami kerjakan Tuhan dapat berhasil sesuai dengan porsi yang telah Tuhan berikan dan telah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Masih banyak permohonan
kami Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan Maha tahu Tuhan. Hadirlah Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau sharing tentang kebenaran firman-Mu. Jadikan sharing ini Tuhan, sharing yang hidup. Saling mensupport satu sama lain Tuhan. Saling menutupi, saling berbagi cinta kasih yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, khususnya di dalam bekerja. Kami selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan kita semua. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permainan, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ibadah family ministry yang mainnya adalah Bapak Joni Iskandar ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Seperti hari ini kita sudah diberkati oleh Bapak Sandy Iskandar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan ada yang bisa bantu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati.